Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaihi anbiya'i wassalamu ala alihi washabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Wiranta, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jengkare. Yang terhormat Ibu Evi Istriningsih, SPSI, pengajar praktik CPG Angkatan 9 Kabupaten Klaten, TGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Yang terhormat Dewan Guru SDN 1 Jengkare Karangano. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi komunitas praktisi dalam pembahasan visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 1 Jengkare ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam hendaknya selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jengkare. 3. Diskusi yang akan dipimpin oleh moderator. 4. Penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah Negeri 1 Jengkare kepada Bapak Agus Wiranta, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Istriningsih, SPSI, selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jengkare. Sebelumnya, pertama dan utama, tak lupa oleh kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan rahmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Jengkare dalam keadaan sehat dan walafiat, kurang apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bu Evi sebagai pengajar praktik. Mohon maaf barangkali dalam kali penyambutan membuat kurang berkenan di hati Ibu, karena kondisi sekolahnya yang baik ini tapi banyak kekurangan, tapi perlu support untuk memperbaiki pelan-pelan. Juga kami mohon kepada Bu Evi membimbing guru kami yang sedang mengikuti CGP, bimbingannya, arahannya, supaya nanti bisa berjalan mulus, langsung sukses dari awal sampai akhir, dan bisa lolos. Harapan saya seperti itu. Dan anak saya juga tidak ingin hasilnya nanti mengecewakan. Selalu bimbingan yang kami harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini panjenengan semua diajak untuk istilahnya presentasi, diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Nah, dia akan bahas yang jelas visi misi demi kemajuan sekolah kita bersama.
tanpa ada visi dan misi arah pendidikan di SD bisa mendengar ibaratnya orang abu kanginan. Makanya kita nanti berharap membahas mengenai visi misi untuk ke depan sekolahnya. Dan juga mohon maaf barangkali saya mengaku di hadapan panjenengan kurang berkenan, yang saya mohon maaf, dan tidak perlu saya panjang lebarkan untuk sambutan ini karena masih banyak hal yang harus kita diskusikan bersama biar waktunya nanti mencukupi untuk melaksanakan. Saya rasa dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Winata. Untuk acara selanjutnya, diskusi komunitas praktisi kepada Ibu Evi Istriningsih SPSI sebagai moderator diskusi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Ibu Evi Istriningsih, sarjana psikologi. Saya guru BK di SMP Negeri 1 Karangano, sebelah situ. Deket deh. Jadi saya jadi pengajar praktik di angkatan 9 dan ditakdirkan deh menjadi pendamping praktiknya Bu Teki dan 4 CGP lainnya. Jadi saya mendampingi 5 CGP seperti itu. Saya dulu juga CGP di angkatan 3. Alhamdulillahnya lulus, lalu ada pendaftaran PP, saya ikut, alhamdulillahnya lolos seperti itu Bapak Ibu. Cukup perkenalan dari saya. Jadi ini nanti kita akan diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ini nanti kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan untuk memberi masukan dan tanggapan kepada Bu Teki, gitu. Jadi nanti susunan acara yang mau disampaikan Bu Teki nanti yang pertama adalah tujuan diskusinya, lalu nanti ada baca puisi dari Bu Teki, lalu nanti ada merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengisikan kalimat rumpang itu. Lalu yang selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti perilaku untuk mewujudkan visi itu apa, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Teki. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP, Bu Teki telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan nantinya menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP Bu Teki, yaitu memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi suatu refleksi bersama, refleksi bersama terhadap visi sekolah, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini nanti. Itu Bapak Ibu. Baik, saya juga mengambil gambar di video nanti untuk laporan seperti itu. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Teki untuk memimpin diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk memimpin diskusi kita hari ini, yaitu tentang SPSI. Tujuan kita hari ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Apa itu visi? Visi adalah suatu impian atau cita-cita yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Mohon maaf ini saya harus membacakan puisi. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Kalian, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Kalian itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka, Pak! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengisi kalimat-kalimat rumpang yang ada di bawah ini. Saya Bu Purwanti. Kami semua memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berkarakter luhur, terampil, berprestasi, berwawasan seni budaya dan lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Purwanti yang sudah mencoba menjawab kalimat rumpang yang pertama. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo siapa yang punya pendapat? Oke, ya. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan kekuatan kodrat sesuai karakter masing-masing murid. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Tia. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kita mengutamakan apa nih Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kita mengutamakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar dulu bahwa sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga merupakan tempat untuk
menunjukkan kebiasaan positif dan karakter yang baik. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kabupaten. Yang selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Bu Ais, monggo. Kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Ya, terima kasih. Itu yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang mempunyai jawaban. Bu Purwanti lagi ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas seorang pendidik yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk menumbuh kembangkan potensi murid. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kita sudah mengisi kalimat-kalimat penumpang yang ada di yang intinya pembelajaran untuk saat ini itu yang utama yaitu untuk berpihak kepada murid. Jika murid merasa nyaman dengan kita menggunakan pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, siswa akan merasa nyaman, merasa senang, dan merasa mudah dalam menerima pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, visi SD Negeri 1 Jungkare, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Penjelasan komponen visi SD Negeri 1 Jungkare, peserta didik yang beriman dan bertakwa merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Mencintai sesama dan alam ciptaannya merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan refleksi visi sekolah. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita ingin kita capai dari murid kita? Monggo Bapak Ibu kita lakukan refleksi untuk pertanyaan yang pertama. Saya ulangi ya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Monggo. Oke, baik. Yeah. Sudah, karena visi sekolah sudah menggambarkan keseluruhan dimensi profil pelajar Pancasila. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, apakah adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi yang telah dibuat oleh sekolah? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, monggo Bu Purwanti. Tadi yang nomor 2. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Adakah yang ingin disesuaikan, Bu? Sudah. Sudah sesuai. Sudah terlihat dari komponen visi berwawasan seni budaya dan lingkungan. Di sekolah kita sudah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan wawasan murid
tentang seni budaya dan lingkungan. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler tari. Demikian. Terima kasih Ibu Perwani. Berarti di sekolah kita sudah sesuai ya visinya. Nah, untuk yang ketiga, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Oke, monggo bos. Sudah, karena visi sekolah kita berorientasi untuk menuntun segala kekuatan kodrat murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Berarti visi sekolah kita sudah baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah berpihak kepada murid. Dan selanjutnya kita akan membahas perilaku warga sekolah yang sesuai dengan visi sekolah. Perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah kita. Monggo Bapak Ibu guru. Oke, monggo Pak Adi. Ya, terima kasih. Perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah. 1. Guru yang disiplin waktu. Guru yang menunjukkan perilaku sopan, santun, dan dapat menjadi teladan bagi murid. Guru yang ramah kepada murid. Guru yang melakukan pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Guru yang selalu meningkatkan kompetensinya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Adi untuk jawabannya. Untuk yang kedua, bagaimanakah perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah kita? Monggo, bisa di. Oke, mau Mbak Tia. Perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, murid yang disiplin, murid yang menghormati guru, murid yang selalu bersemangat dalam belajar, murid yang kreatif, murid yang mandiri, murid yang mau bekerja sama, serta murid yang dapat percaya diri. Terima kasih. Yang telah disebutkan Mbak Tia adalah perilaku sesuai dengan visi sekolah kita. Untuk yang ketiga, bagaimanakah perilaku orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita? Yang dimaksud yaitu untuk orang tua dari siswa. Oke, betul. Perilaku orang tua atau wali murid yang mencerminkan visi sekolah. 1. Orang tua yang mendampingi anak belajar. 2. Orang tua yang memberikan anak fasilitas belajar yang memadai. 3. Orang tua yang mendukung program-program sekolah. Terima kasih. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat kita simpulkan yaitu untuk mewujudkan visi dari sekolah kita. Yang pertama itu dari guru, perilaku guru. Kita membiasakan untuk disiplin, kita disiplin waktu untuk berangkat sekolah, menyambut siswa. Di sini kebetulan juga sudah ada yang tiket untuk menyambut siswa berangkat sekolah. Untuk membiasakan murid jika bertemu guru untuk menyapa atau bersalam kepada guru. Jika murid tersebut belum bisa, biasanya kita yang menyapa siswa tersebut. Karena kan kalau kita memberi contoh, pasti siswa itu akan menirukan daripada kita menyuruh. Siswa itu lebih senang dicontohkan. Nah, untuk perilaku murid, ya itu tadi berdasarkan dari perilaku guru. Dan perilaku orang tua di rumah juga untuk mendukung visi sekolah kita. Dan kita bisa mengadakan paguyuban untuk memberikan pengarahan kepada orang tua siswa agar di rumah juga tetap membentuk pribadi siswa yang berkarakter baik. Untuk mewujudkan perilaku yang dapat mencerminkan visi sekolah, diperlukan inisiatif atau prakarsa perubahan. Nah, ini contoh prakarsa perubahan untuk mencapai visi SD Negeri 1 Jungkare. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid untuk mencapai komponen isi beriman dan bertakwa. Kebetulan di sini juga ada ekstra BTI untuk menambah wawasan siswa
tentang pembacaan Al-Quran dan Iqra. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Kita biasanya membuat proyek ya, siswa biar kreatif. Contohnya ini di kelas 5, kebetulan kemarin saya meminta untuk membuat pojok baca, siswanya inisiatif untuk membuat pojok baca. Itu yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepedulian murid terhadap sesama dan lingkungan untuk mencapai komponen visi mencintai sesama dan alam ciptaannya. Jadi kita harus selalu mengingatkan siswa bahwa di sekolah itu adalah keluarga. Keluarga kedua setelah keluarga yang di rumah. Guru sebagai orang tua dan teman-teman sebagai kakak atau adik. Jadi harus saling menyayangi, tidak boleh untuk saling membuli atau bagaimana. Nah, yang selanjutnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai misi sekolah? Kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama? Untuk mencapai visi sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pendapat? Monggo Super Wantri, waktunya saya persilakan. Menurut saya, melihat aset atau kekuatan yang sekolah kita miliki berupa SDM dan sarana prasarana yang menunjang untuk peningkatan kepercayaan diri murid. Bagaimana kalau prakarsa perubahan yang kita akan wujudkan lebih dulu, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid. Terima kasih. Terima kasih. Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama, yaitu mengajak siswa untuk lebih percaya diri. Untuk yang selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi dari sekolah kita? Oke, Bu Ais. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kerjasama antara kepala sekolah, guru dengan orang tua siswa yang mendukung program-program yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid. Kebetulan di sekolah kita sudah Pak Kepala yang merintis juga Pak Kepala Sekolah ini, ada komite, ada paguyuban. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan dari sekolah yang berkaitan dengan siswa, nanti kita selalu untuk membahas dengan paguyuban. Jadi nanti paguyuban yang membantu kita. Misalkan seperti kemarin saat kemah itu kita juga membutuhkan paguyuban. Nah, paguyuban itu sangat antusias, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti ekstra, yaitu juga sangat didukung oleh komite dan paguyuban dari SD Negeri 1 Jungkari. Yang selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Monggo Bu Anies. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mengadakan rapat dengan orang tua dan komite sekolah untuk membahas program-program sekolah yang dapat mendukung peningkatan kepercayaan diri murid. Nah, di sekolah kita juga akan mengadakan pertemuan paguyuban yang rutin dengan wali murid untuk membahas tentang program-program yang ada di sekolahan yang dapat kita tingkatkan untuk menambah kualitas dari sekolah kita. Nah, selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, dan bagaimana rancangan waktunya?
antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid, misalnya melalui penugasan dan presentasi. 2. Melaksanakan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri murid, misalnya pemberian tugas sebagai pemimpin kelas secara bergantian. Monggo, mungkin ada yang berpendapat lain atau menambahkan pendapat. Oke, monggo Bu Anissa. Menyiapkan kegiatan ekstrakurikuler seperti tari, drum band, dan pramuka. Mengadakan pentas seni dalam rangka kelulusan siswa. Melalui pentas seni ini, murid-murid dapat tampil dengan percaya diri sesuai dengan bakat dan minat siswa. Terima kasih. Nah, langkah konkret yang akan dilakukan yaitu misalnya saat ada kelulusan, nanti siswa-siswi kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 4 atau kelas 5 bisa menampilkan tari atau bisa nanti kesenian yang lain untuk meningkatkan kualitas dari sekolah ini, bisa dengan mengadakan pentas seni saat ulang tahun sekolah, ya, untuk menampilkan dari hasil dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, ya. Langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan, sehingga nanti dalam mewujudkan visi yang ada di SD 1 Jungkare, kita melaksanakannya dengan penuh hati, dengan senang, bukan dengan terpaksa harus melakukan seperti ini, ya. Kalau semua dilakukan dengan hati, insya Allah nanti semuanya akan dimudahkan. Mungkin cukup sekian diskusi untuk kali ini. Monggo Ibu Evi kesimpulannya. Oke, sebelumnya maaf. Kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini tentang visi dan prakarsa SD 1 Jungkare, yaitu visi yang telah ada telah sesuai dan telah berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah hanya tinggal untuk melaksanakan visi dari melaksanakan visi dan mewujudkan visi yang telah kita buat bersama untuk ke depan dan menjadikan siswa yang maju, yang berkualitas dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jeki dan Bapak Ibu. Ini kok diskusinya cepet ya. Habisnya waktunya itu 110 menit. Jadi hampir 2 jam ya, kurang 10 menit. Tapi belum ada 1 jam sudah selesai. Lancar ya? Baik, karena memang dari sananya itu harus 110 menit ya. Jadi mari kita bersama-sama berefleksi ya. Berefleksi tentang salah satu kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu tadi ya. Nah, besok itu mau diadakan apa lagi, kita refleksi dulu. Mungkin kita pilih pentas saja nih. Pentas itu terakhir pentas apa Bu Teki? Pentas kelulusan atau ulang tahun? Ulang tahun lebih dulu. Baik, kalau tidak oke, ulang tahun atau kelulusan yang mau dilaksanakan lagi, kita refleksi yang kemarin itu yang sudah baik apa, yang kurangnya apa, seperti itu Bu Teki? Atau dua-duanya, maksudnya yang kelulusan apa, nanti yang ulang tahun gimana gitu. Saya itu kemarin kan banyak anak-anak sini yang masuk di SMP Sangkaranan itu
itu mari kita berefleksi. Kalau refleksi itu kita harus jujur ya, maksudnya jujur keadaannya anak-anak itu seperti apa, jujur dengan diri kita juga, harus jujur, semuanya harus terbuka. Nanti akan ketemu ini akar permasalahannya apa, lalu prakarsa problemnya seperti apa. Monggo Bu Peggy. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas kegiatan yang sudah terlaksana di sekolah kita ya. Seperti untuk kegiatan kelulusan, kemarin kebetulan saya cuti Bu, saya tidak mengikuti kegiatan. Nah, mungkin bisa oke. Untuk kita refleksi kembali untuk kegiatan dari ulang tahun di SD Negeri 1 Jungkare. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki pemikiran atau pendapat yang kemarin yang sudah baik, besok kita lanjutkan. Untuk yang masih kurang, untuk besok kita tingkatkan lagi. Mungkin di dalam melaksanakan ulang tahun sekolah kita harus melaksanakan kegiatan apa, menambah apa, atau menampilkan proyek dari siswa atau bagaimana. Monggo Bapak Ibu yang memiliki masukan. Monggo Bapak. Oke, kaget. Monggo Bapak kepala sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Kami menanggapi mengenai kegiatan yang ada di SD Negeri 1 Jungkare. Memang ada beberapa kegiatan, ada beberapa agenda yang rencananya akan saya rutinkan. Yang pertama itu untuk hari ulang tahun SD Negeri 1 Jungkare. Ini mungkin kemarin baru pertama, sekarang nama kalau SD itu mengadakan hari ulang tahun. Nah, kegiatan yang positif, yang baik menurut pengamatan saya harus kita kembangkan, seperti penampilan kegiatan anak. Kemarin membaca surat pendek juga sudah jarang, besok tolong dikembangkan lagi. Yang kemarin baru beberapa anak, kalau bisa untuk tahun depan ya lebih dari itu. Yang pertama, kemudian yang kedua untuk penampilan seni tari hasil ekstra juga kemarin baru dua kelompok. Itu nanti kita tambahkan karena itu adalah suatu penampilan hasil dari karya-karya anak dalam kegiatan ekstra, pengembangan ekstranya. Kemudian untuk menarik peminat anak-anak TK supaya bisa masuk, mau menyekolahkan di SD kita. Kegiatan yang kemarin sudah berjalan seperti lomba melukis, nah itu tolong diagendakan lagi biar nanti bisa anak-anak itu yang dari TK tahu kondisi SD Negeri 1 Jungkare itu ternyata kok seperti itu kegiatannya, sehingga menariknya bukan karena dipaksa ini yang tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita ingin kondisi sekolah yang nyata, orang rekayasa. Jadi orang tua pun akan lebih suka menyekolahkan anaknya. Karena apa? Di SD kita banyak kekurangan guru. Terbukti dengan adanya banyak anak-anak usia SD yang sekolah tidak di SD Negeri 1 Jungkare, melainkan keluar di luar daerah. Berarti SD kita punya kekurangan. Nah, kekurangan itu kita benahi bersama-sama dengan cara seperti itu tadi. Kemudian di SD kita saat ini seperti apa yang dikatakan Bunda itu, saya istilahnya apa ya, melu kehendak masyarakat, mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk sekolah ini. Karena orang tua sekolah di luar dari Jungkare pasti ada visi-visinya yang lain, mungkin keagamaannya, mungkin
mungkin ekstra-nya. Nah makanya di sini saat ini yang baru didampingi adalah di bidang agama. Makanya saya mengadakan ekstra tambahan untuk BCA-nya kita adakan karena banyak warga yang menyekolahkan di sekolah. Bukan berarti saya membenci orang yang menyekolahkan di luar, tidak, itu karena orang tua punya keinginan untuk anaknya. Ada keinginan orang tua yang punya keinginan di sekolah ini tidak bisa menyalurkan, otomatis akan. Makanya saya mempunyai ide gagasan, saya komunikasi dengan Pak juga, saya komunikasi dengan komite untuk bisa melaksanakan, dan semuanya ini berkat dukungan dari komite dan Pak juga. Saya tidak bisa berjalan karena sekolah kalau hanya mengandalkan kondisi keuangan jalan sekolah, nah itu menurut saya tidak mungkin bisa jalan karena murid SD itu cukup sedikit sekali. Istilahnya ya masih belum standar menurut saya. Walaupun sekarang sudah jalan, tapi target saya masih kita kejar. Itu untuk kegiatan. Mudah-mudahan nanti ada pengembangan lain dari Bapak Ibu Guru punya ide yang bagus demi kemajuan sekolah kita ini. Karena di sini adalah sebagai madang kita, mari kita tugas kita masing-masing. Mau mengajar dan mengajar pada nanti anak-anak dapat mendapatkan hasil prestasi. Mungkin ada kekurangannya, masih banyak sekali kekurangannya yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita sampaikan di sini. Biasa juga sudah jangan-jangan seperti kemarin masuk salah program untuk menghafal surat pendek yang pertemuan juga dilaksanakan gitu. Dari saya itu barangkali ada yang apa untuk dibicarakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan refleksi dari sekolah kita. Oke, monggo Bu Purwanti. Kemarin sudah mulai ada kegiatan baru yang tahun lalu belum ada kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. Tahun lalu belum ada, kita kemarin sudah mengadakan jalan sehat bersama masyarakat. Maksudnya orang tua atau wali murid dan masyarakat yang berkenan untuk mengikuti, dipersilahkan semua bebas. Dengan itu menurut saya menambah keakraban kita dengan orang tua atau wali murid dan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasa apa ya, kalau bahasa Jawa diuangkan ya, diajak mengadakan kegiatan bersama-sama. Dan dengan itu kita mengadakan hadiah doorpress seadanya. Waktu itu juga berjalan dengan semangat, berjalan dengan meriah. Nah, baru itu kita mengadakan kegiatan itu, Bu. Kemerdekaan ya? Atau pas ulang tahunnya? Enggak, pas hari kemerdekaan. Mungkin. Yang dulu belum ada. Yang mengadakan SD? Iya. SD bekerja sama dengan paguyuban, komite. Nah, dengan demikian ada perubahan dari tahun yang lalu menuju sekarang. Mudah-mudahan besok lagi ada perubahan yang lebih bagus lagi. Demikian.
Terima kasih untuk Ibu Purwanti. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin menambahkan tentang refleksi dari sekolah kita, monggo. Ya, monggo Bu Anis. Nah, untuk tahun kemarin kita sudah mengadakan wisuda untuk anak kelas 6. Mungkin kita besok kita rutinkan setiap tahun dengan ditambahkan memakai atribut yang mereka bisa buat kenang-kenangan. Contohnya membuat seragam bersama batik untuk laki-laki dan yang perempuan buat dress. Jadi mereka walaupun sudah di SMP dia mempunyai kenang-kenangan di SD N1 juga ini. Nah mungkin itu hanya itu. Monggo yang lain. Monggo untuk Bapak Ibu guru yang lain untuk menambahkan. Pak Adi. Tentang refleksi sekolah kita. Ya, untuk yang kegiatan yang telah berjalan seperti ulang tahun, kelulusan dan kemarin yang baru saja Agustus adalah jalan sehat. Ya, kita harus selalu bekerja sama dengan komite sekolah dengan merangkul kehidupan supaya kegiatan-kegiatan yang ada di SD Negeri 1 Jember itu berjalan dengan lancar. Anak-anak pun jadi termotivasi. Jadi dalam kehidupan itu kalau ada ekstra, putra putrinya bisa tercover semua, mengikuti ekstra. Ada drum band, ada menari, ada ekstra pramuka, dan yang terakhir ini baru saja ada ekstra BTQ atau baca tulis Quran, supaya kedepannya nanti anak-anak bisa berkembang. Kalau ada pentas kita siap. Seperti kemarin kita pada hari kemerdekaan di lapangan Merdeka kita istilahnya menampilkan hasil dari ekstra drum band yang diselenggarakan di pas hari ulang tahun kemerdekaan, pas upacara penurunan bendera. Itu sudah terlaksana dengan baik, meriah, didukung oleh seluruh orang tua, wali murid dan paguyuban. Ya, mohon untuk lebih dikembangkan lagi untuk besok supaya jaminan dari paguyuban dan dari sekolah itu hubungannya lebih baik dan harmonis supaya tercipta keharmonisan sehingga kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, Bu Aisyah, monggo. Sudah cukup. Oke, untuk refleksi dari sekolah ini bisa saya simpulkan kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pentas seni, kita sudah menampilkan ekstra yang ada di sekolah kita untuk dipentaskan di lapangan Merdeka saat upacara penurunan bendera pada kemerdekaan. Di sini juga sudah melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga sekolah dengan orang tua siswa, dengan siswa dan anak-anak TK. Anak-anak TK diajak untuk mengikuti jalan sehat supaya merasa senang. Di SD Dunari itu kalau hari kemerdekaan ada jalan sehat dan ada doorpress-nya. Nanti biasanya siswa senang. Dan saat ulang tahun kan kita juga melaksanakan itu lomba mewarnai untuk anak-anak TK. Nah, anak-anak TK jadi sering bermain ke SD istilahnya jika ada kegiatan-kegiatan seperti ulang tahun kemarin. Mungkin anak TK baru untuk mengikuti lomba. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa mengajak anak TK untuk ikut tampil Pak. Nah, untuk ikut tampil menampilkan penari atau bernyanyi. Biasanya di TK diajari oleh gurunya, bisa ditampilkan saat ulang tahun sekolah. Nah, dengan seperti itu siswa akan merasa senang. Aku besok sekolah di SD itu saja, sekolahnya banyak kegiatan yang menyenangkan. Dan seperti
ekstra drum band juga kadang itu guru drum bandnya itu juga mengajak siswa untuk berkeliling di desa ya, agar warga desa itu melihat dan mengetahui bahwa di SD tersebut ada ekstra drum band. Di situ biasanya kan orang tua siswa ini, oh anakku tak sekolahnya drum band. Nah seperti itu. Dulu kita juga sudah melaksanakan pas waktu apa jalan-jalan kita pakai drum band. Ya kita jalan-jalan pas hari apa itu juga membawa drum band keliling desa Jugare. Nah, kalau untuk BTD-nya mungkin baru ditampilkan beberapa saat ulang tahun karena saat kemarin belum terlaksana ekstrakurikulernya baru niki Bapak Kepala Sekolah sudah tampil tapi oke. Kebetulan ada siswa kami yang hari pendidikan itu tampil di Korwil saat malam malam tirakatan. Ada satu siswa yang tampil sukiroan kelas 3. Alhamdulillah dipercaya untuk membaca surat An-Naba di saat tirakatan hari kemerdekaan. Selain itu juga di sini juga ada siswa-siswi yang berbakat sebenarnya. Kayak bocah seneng cerita, biasanya kalau disuruh lomba cerita itu insya Allah juga menang. Kemarin juga ada ikut mengikuti lomba pas itu bahasa ibu. Itu ada salah satu siswa ya walaupun cuma juara 3 karena kita tidak membaca juknis, salah juknisnya. Nah untuk kedepannya juga kita akan mengembangkan kembali siswa-siswi yang berbakat. Untuk yang kemarin sebenarnya juga dalam aksi kita sudah mengirimkan ada salah satu siswa yang maju sampai kabupaten untuk membakot penulis Arab juga sampai tingkat kabupaten. Untuk ekstra pramuka juga sudah membuahkan hasil. Saat kemarin pesta siaga kita memperoleh juara 1 putri alhamdulillah dan tidak menyangka. Masih banyak juga sebenarnya kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah kita. Mari kita kembangkan bersama-sama. Kita refleksi yang kurang apa, kita harus bagaimana, dan yang terpenting memang kita harus mengajak kolaborasi dari orang tua siswa, terutama dari paguyuban dan komite, karena mereka kadang-kadang orang tua siswa ingin dianggap gurunya wedora ibaratnya kadang orang anggap wali muridnya apa-apa melakukan dewe, kadang-kadang orang tua siswa merasa seperti itu. Jadi kita libatkan, kita ajak komunikasi dari mereka itu merasa oh kita diorangkan, kita dianggap keluarga oleh sekolah. Jadi kita sama-sama berkolaborasi. Jadi seperti ada kegiatan apa dari paguyuban pun juga sangat mendukung sekolah kita. Untuk pertemuan rutin juga alhamdulillah sudah berjalan. Ada ketua paguyuban yang sangat aktif selalu mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, mengingatkan kelas-kelas, mengingatkan di grup untuk khusus paguyuban juga. Kalau mau menambahkan? Hanya waktu kita mengadakan dharma wisata anak-anak, tapi dengan bebas boleh mengajak orang tua yang ingin mengikuti. Jadi tidak hanya murid-muridnya saja, tapi orang tua yang benar ingin ikut dipersilahkan. Demikian. Sudah pernah. Berarti kalau di SDIT itu kayak family gathering. Iya. Di sini juga ada. Tapi sini belum, tidak paksaan. Ingin saja. Karena ya menyangkut biaya. Kalau SD negeri tidak seperti SDIT Bu. Jadi ya bebas. Yang ingin ikut ya boleh, yang tidak ya boleh, yang orang tuanya. Yang tidak itu enggak ada protes atau enggak? Maksudnya yang
Oh enggak ada. Nah, alhamdulillah. Ya, sementara untuk wisata itu memang hanya monggo orang tua siswa yang ingin mengikuti boleh ikut. Semoga untuk kedepannya malah bisa dibuat seperti family gathering ya. Tahun sekali. Ya. Bisa dengan menabung ini siswa-siswa juga melaksanakan tabungan rutin. Karena kadang-kadang kalau kita mau lulusan Bu pengen dan duit orang ada hotel. Nah di sini kita mengadakan tabungan rutin jika misalkan ada kegiatan keluar atau kegiatan wisata, jadi tidak terlalu membebankan siswa. Jadi siswa sudah punya tabungan, mungkin nanti orang tua hanya mendapatkan sedikit dan orang tuanya juga tidak protes. Kalau misalkan wisata besok bayarnya sekian, kadang orang tua anaknya sangat ingin ikut, tapi orang tuanya saat tidak punya, begitu kan? Karena nanti memberatkan orang tua dan orang tua juga sangat mendukung program untuk tabungan rutin untuk siswa. Untuk acara yang keempat, penutup, alhamdulillah acara telah selesai dengan kesimpulan bahwa visi SD Negeri 1 Bengkale sudah sesuai dan kita wujudkan melalui prakarsa perubahan yang telah disusun bersama. Terima kasih kepada Ibu Evi Triningsih telah bersedia membersamai kami dalam menentukan visi dan prakarsa perubahan demi mewujudkan visi sekolah kami. Untuk acara pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Ini keren kan? 1, 2, 3. Lagi. Ini. 1, 2, 3. Lagi. Smile ya salah. Ya. Masih ada sama